Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Hitami, dosen pengampu mata kuliah SPPGRI atau Sejarah Pendidikan dan PGRI. Hari ini kita akan membahas tentang PPG atau Pendidikan Profesi Guru. Nah, yang pertama, apa itu PPG ya? Kita harus tahu dulu PPG itu apa yang dimaksud dengan PPG. Ya, PPG adalah program pendidikan profesi guru, ya, yang merupakan program pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan lulusan D1 atau D4 ke pendidikan atau non kependidikan agar memiliki kompetensi guru sesuai dengan standar nasional. Nah, adapun program ini bertujuan untuk menghasilkan guru yang profesional yang mampu menguasai pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalis. Nah, adapun ya PPG ini terbagi dua, ya. Ada PPG untuk guru prajabatan dan ada PPG untuk guru dalam jabatan, ya. Nah, adapun PPG ini juga ya eh, sudah diatur gitu ya dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Oke, yang berikutnya kita akan membahas terlebih dahulu terkait PPG prajabatan, gitu ya. Adapun PPG prajabatan ini atau PPG untuk calon guru ini adalah program pendidikan profesi yang menyiapkan calon guru yang profesional, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, serta memberikan dampak positif pada satuan pendidikan dan lingkungannya. Jadi memang program ini dibuat ya untuk meningkatkan profesionalisme guru gitu ya yang diiringi dengan nilai etika yang berlaku di Indonesia gitu ya agar guru bukan hanya apa melakukan transfer of knowledge gitu ya tapi guru juga harus benar-benar menjadi sosok panutan ya bagi peserta didik atau muridnya karena ada istilah guru itu digugu jeung ditiru gitu ya. Digugu tuh didengar ucapannya, sedangkan ditiru adalah diikuti perbuatannya, perilakunya, sikapnya dan sebagainya. Maka daripada itu, program PPG ini untuk ya prajabat PPG Prajabatan ini untuk mempersiapkan guru yang eh, profesional. Lalu yang kedua, PPG bagi calon guru yang diselenggarakan bagi lulusan sarjana atau sarjana terapan maupun diploma 4 baik dari jurusan pendidikan maupun non kependidikan ya bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat guru gitu ya. Jadi program ini selain untuk membangun gitu ya membentuk guru-guru yang profesional juga untuk memberikan sertifikat ya atau sertifikasi guru gitu ya. Nah, sebagai sebuah tanda gitu ya kalau guru ini adalah guru yang memiliki profesionalisme dan siap untuk mengajar ya dengan penuh dedikasi dan integritas. Lalu yang ketiga, perjalanan mengikuti PPG bagi calon guru dimulai dengan tahapan seleksi ya dan mengikuti rangkaian program pendidikan profesi guru selama 2 semester ya yang terdiri dari perkuliahan, praktik kerja lapangan, proyek kepemimpinan dan pendampingan. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa visi PPG Prajabatan ini, yaitu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas. Jadi, sebagaimana kita tahu ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih kekurangan ya jumlah guru. Artinya secara kuantitas kita masih kurang. Nah, adapun ikhtiar atau proses ya pelatihan ini atau PPG ini bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kekurangan kuantitas ya, tapi juga untuk menjaga kualitasnya. Jadi kuantitasnya terpenuhi dengan kualitas yang bagus. Ya begitu. Nah, sehingga layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik demi terwujudnya profil pelajar Pancasila, gitu ya. Tentu yang tadi saya bilang di awal ya, bahwasanya guru itu adalah orang yang menjadi panutan teladan bagi peserta didiknya, maka tentu ya untuk pemenuhan guru ya di setiap wilayah, lingkungan gitu ya, haruslah diisi oleh guru-guru yang memiliki kualitas sehingga nanti
buah daripada proses pembelajaran yang dilakukan adalah para peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, ya, yaitu para peserta didik yang dapat bukan hanya menghafal tapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikutnya tujuan PPG Prajabatan, ya, menyiapkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi, yang kompeten dan berakhlak mulia, gitu ya. Jadi menyiapkan guru yang bersertifikat pendidik dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan standar nasional, gitu ya. Jadi guru terus profesional sebagaimana kompetensi yang dimiliki dan diiringi dengan akhlak yang mulia, gitu ya. Attitude yang bagus, ya. Menjawab kebutuhan guru di seluruh Indonesia, menyiapkan calon guru yang bersertifikat pendidik dengan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan standar, ya, tadi standar nasional. Jadi artinya ya guru ini adalah guru yang sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kan kalau kita lihat, ya, populasi eh, masyarakat Indonesia kan 55,58%-nya itu ada di Pulau Jawa, gitu. Yang dimana dari Pulau Jawa ini, gitu ya, itu tersebar tuh, ya, baik yang ada di kota maupun yang ada di daerah. Belum lagi wilayah-wilayah yang ada di luar Pulau Jawa, ya, atau dengan istilah ada daerah 3T, terluar, terpencil, terdalam. Tentu daerah ini adalah daerah yang sangat membutuhkan guru, ya. Jangan sampai guru numpuk di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pelosok pedalaman 3T, itu tidak ada guru, gitu. Bahkan di beberapa tempat gurunya bukan guru, gitu. Gurunya adalah TNI, gitu ya, kayak di Papua dan sebagainya. Jadi artinya pemenuhannya atas kebutuhan guru itu masih sangat jauh lah, kan, kira-kira begitu. Karena harusnya yang menjadi guru adalah ya guru, gitu, bukan dari profesi yang lain. Lalu yang kedua, meningkatkan layanan pendidikan, yaitu mewujudkan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan layanan pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Ya, meningkatkan pelayanan di sini artinya sebagaimana termaktub dalam undang-undang bahwasanya negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan penyelenggaraan pendidikan untuk belajar. Jadi tugas daripada negara adalah memastikan setiap daerah itu, ya, ada lembaga pendidikan dari sekolahnya, dan sekolahnya ada sekolah yang berkualitas, ya, dengan sarana prasarananya, dengan bahan ajarnya, dan tentu dengan guru yang profesional, gitu ya. Dalam hal ini guru yang sudah tersertifikasi. Ya, begitu. Nah, adapun ini persyaratan, ya, persyaratan menjadi eh, guru, ya, dalam seleksi seleksi PPG Prajabatan. Yang pertama, dia warga Indonesia, punya surat keterangan kelakuan baik, tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan dalam Dapodik, gitu ya, berusia maksimal 32 tahun per 31 Desember, ya, tahun terdaftar. Artinya di tahun berapa dia daftar, ya, tahun itu dia nggak boleh lebih dari 32 tahun. Lalu memiliki indeks prestasi kumulatif IPK paling rendah 3,0, gitu. Nah, 3,00. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, menandatangani fakta integritas, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, NAPZA, singkatannya. Mengikuti tahapan seleksi atau seleksi administratif, tes substantif, dan wawancara. Lalu yang terakhir, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diplomat D4 yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi PDDikti, gitu ya, atau terdata pada basis unit data penyertaan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Jadi ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para eh, guru yang ingin mengikuti seleksi PPG Prajabatan. Begitu. Lalu yang berikutnya ada bidang studi bagi calon guru khusus tahun 2025, ya. Ada bidang studi umum, ya, ada pendidikan guru sekolah dasar PGSD, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK, gitu ya. Ada lagi BK, bimbingan konseling, informatika, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, IPS, ilmu pengetahuan sosial, ya, seni budaya, IPA, ilmu pengetahuan alam, matematika, pendidikan luar biasa, dan pendidikan guru anak usia dini atau PGPAPO. Itu untuk kategori bidang studi umum. Nah, adapun bidang studi kejuruan ada teknik
otomotif, jaringan komputer dan telekomunikasi, ya. Lalu ada lagi manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kuliner, pengembangan perangkat lunak dan gym, teknik elektronika, teknik ketenaga listrikan, teknik mesin, teknik pengelasan dan fabrikasi logam, ya, agriteknologi, pengolahan hasil pangan, broadcasting dan perfilman, yang terakhir dari desain visual komunikasi atau DKV gitu ya. Nah, ini adalah bidang studi PPG bagi calon guru tahun 2025 gitu ya. Nah, ini tahapannya teman-teman gitu ya bagi para guru yang ingin melakukan atau mengikuti PPG Prajabatan ya dari tahap registrasi tahap 1 sampai nanti laporan dari LPTK. Ini adalah kampus ya, kampus yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan PPG. Jadi ada kampus yang mendapatkan izin untuk melaksanakan PPG. Lalu ada orientasi ya atau matrikulasi sebelum adanya awal perkuliahan. Nah, gitu ya. Nah, ini tahapannya. Lalu yang berikutnya ada beban SKS program PPG bagi calon guru, ada 32 SKS mata kuliah inti, 4 SKS mata kuliah selektif, dan 2 SKS mata kuliah elektif gitu ya. Nanti setelah udah lolos ya, terverifikasi, ujian masuk, orientasi, baru kuliah 2 semester, lalu pengumuman kelulusan program, dan ada uji kompetensi PPG. Nah, adapun perkuliahan dilakukan secara hybrid learning ya, gitu ya. Nah, adapun tadi mata kuliah inti, apa itu mata kuliah inti? Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh calon guru dan harus lulus, ya, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan kelulusan program PPG bagi calon guru. Ada mata kuliah selektif, yaitu mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara program PPG bagi calon guru. Nah, mata kuliah pilihan selektif berasal dari daftar mata kuliah pilihan PPG bagi calon guru yang telah ditetapkan secara nasional. Ya, jadi kalau inti harus diambil, kalau mata kuliah selektif boleh memilih. Tapi pilihannya adalah pilihan yang telah ditetapkan secara nasional. Lalu yang terakhir ada mata kuliah elektif gitu ya. Yaitu mata kuliah pilihan elektif adalah mata kuliah yang dipilih oleh calon guru dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi LPTK tadi ya. Penyelenggara program PPG bagi calon guru. Nah, mata kuliah pilihan elektif dapat berasal dari daftar mata kuliah pilihan program PPG bagi calon guru secara nasional atau dari mata kuliah pilihan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi secara mandiri. Jadi sebenarnya kalau elektif dengan selektif, kalau saya mata kuliah yang dipilih oleh peserta PPG tapi sudah ditetapkan secara nasional. Nah, kalau mata kuliah elektif adalah mata kuliah yang disediakan langsung oleh perguruan tinggi yang bersangkutan yang sudah mendapatkan izin atau ditunjuk oleh kementerian. Lalu dia mengambil mata kuliah pilihan yang dikembangkan secara nasional atau dikembangkan oleh LPTK itu sendiri. Ya gitu ya. Nah, lalu ini apa gambarannya ya untuk mata kuliah bidang studi umum. Semester pertama 18 SKS, semester kedua 20 SKS gitu ya. Nah, berikutnya mata kuliah bagi eh, calon guru bidang studi BK, bimbingan konseling. Ya, bobot SKS sama 18 dan 20 gitu ya. Nah, lalu ada mata kuliah selektif gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih ya. Begitu. Mau ambil yang mana? Gitu ya. Nah, kalau yang ada bintang satu ini hanya berlaku buat guru PAUD, PG PAUD. Kalau bintangnya 2 kayak gini berarti ini untuk PGSD. Ya, jadi meskipun ini mata kuliah selektif, artinya mata kuliah yang boleh kita pilih, gitu ya. Tapi nggak semuanya bisa dipilih, gitu. Ya, ada mata kuliah yang khusus hanya bisa diambil atau dipilih oleh guru-guru dengan background eh, pendidikan tertentu sebagai PAUD, sebagai SD, gitu ya. Atau program keahlian vokasi yang bintangnya 3. Kayak begitu ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan yang bidangnya 4 itu hanya berlaku untuk bidang studi bimbingan konseling, ya, untuk mata kuliah pengembangan program BK dan practical assessment yang ditawarkan di semester 1. Jadi ini dipilih untuk di semester 1. Kayak begitu ya.
Oke, lalu yang berikutnya kita membahas tentang PPG bagi guru tertentu atau PPG guru daljab dalam jabatan. Bedanya kalau tadi mah prajabatan gitu ya. Kalau ini udah dalam jabatan gitu ya. Nah, adapun tujuan daripada PPG bagi guru dalam jabatan yaitu bertujuan untuk mewujudkan guru profesional, kompeten dan sejahtera. Ya. Adapun pelaksanaan PPG bagi guru tertentu berfokus pada penuntasan ya sertifikasi bagi guru tertentu atau dalam jabatan yang lebih efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2020 tentang pendidikan guru dan tentang pendidikan profesi guru. Jadi artinya bedanya kalau untuk apa PPG bagi guru prajabatan memang dipersiapkan untuk mempersiapkan calon guru yang profesional. Nah, sedangkan PPG bagi guru dalam jabatan, nah, tinggal apa ya kalau bahasa kita ya, tinggal finishing aja gitu. Gitu. Karena sebelumnya ya beliau udah mengajar gitu ya dan sudah memiliki apa ya bahasanya sudah memiliki dapodik gitu ya, punya pengalaman mengajar yang cukup lama gitu ya. Mungkin udah juga PLPG tinggal pelulusannya saja. Kira-kira begitu ya. Nah, adapun sasaran PPG bagi guru ya tertentu atau guru Daljab tahun 2025 gitu ya di sini itu yang pertama adalah guru yang terdaftar dalam data Dapodik gitu ya, data pokok pendidikan ya dengan status aktif mengajar. Jadi guru Daljab ini adalah guru yang memang aktif dalam mengajar, cuman memang belum memiliki sertifikat pendidik. Ya begitu. Karena kan keluaran dari PPG kan guru tersebut memiliki sertifikat. Yang kedua telah memenuhi persyaratan administratif, ya, diantaranya guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Sekali lagi guru daljab yang belum punya sertifikat pendidik. Yang kedua, guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru namun belum memiliki sertifikat pendidik. Ketiga, guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, yang ketiga, guru tersebut harus aktif mengajar sampai dengan tahun ajar 2023-2024 dan aktif mengajar pada saat pelaksanaan PPG. Jadi dapat dipastikan guru yang masuk atau mengikuti PPG prajabatan adalah guru yang aktif ya masih mengajar. Nah, yang berikutnya adalah alur bagi guru aktif tahun ajaran 2023-2024 yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat penduduk. Yang pertama, mengkonfirmasi ya kalau guru bersedia untuk mengikuti PPG. Kedua, lapor diri ke LPTK ya, lembaga yang sudah ditentukan. Tadi saya bilang kampus yang telah ditunjuk gitu ya oleh eh, Kementerian Pendidikan gitu ya. Lalu melakukan pembelajaran mandiri. Kan kalau yang tadi kalau PPG Prajabatan kan dia hybrid ya, hybrid learning system atau hybrid. eh, kalau ini enggak, dia belajar mandiri. Nah, setelah belajar mandiri, baru dia mendaftar ke UKP3G, uji kompetensi peserta PPG. Begitu. Ini tahapannya bagi guru yang aktif ya. Nah, peralihan jabatan fungsional. Yang berikutnya, alur bagi guru lulusan yang ya lulusan apa PPG gitu ya, yang belum memiliki sertifikasi guru ya eh, dan guru telah menyelesaikan PLPG sebelumnya ya, namun belum lulus ujian tes nasional ya, tes tulis nasional. Nah, bedanya apa? Kalau yang tadi mah harus ada ya pembelajaran mandiri, ini mah nggak pada pembelajaran konfirmasi bersedia, lapor ke LPTK baru ikut ujian di tes begitu ya. Nah itu guru. Nah yang berikutnya LPTK nih, yang tadi saya bilang ya, kampus yang ditunjuk oleh kementerian atau disebutnya lembaga pendidikan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Nah, LPTK ini terbagi dua, teman-teman semua, ya, ada dari kampus negeri maupun kampus swasta. Nah, karena kita sedang kuliah mata kuliah SPPGRI, jadi memang saya sengaja hanya apa ya, hanya melihat ya atau apa namanya, mensort gitu ya, kampus-kampus yang ada di bawah naungan PGRI. Nah, sebenarnya dari data
Kementerian Pendidikan itu ada 17 kampus di bawah naungan YPL PPGRI yang diberikan izin untuk melakukan PPG. Ada 17. Cuman ini saya screenshot cuman 12 ya begitu. Nah, ini khusus untuk kampus PGRI. Belum dengan kampus swasta yang lainnya, belum ditambah dengan kampus negeri yang lainnya. Jadi artinya banyak gitu ya, lembaga-lembaga atau kampus-kampus yang ditunjuk sebagai PLTK gitu ya, lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru ya atau PPG. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.